Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 drama yang berjudul Timun Mas. Sebelum menyaksikan drama, alangkah baiknya kita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Evi Mulyani sebagai narator. Di samping saya ada Aulia berperan sebagai Timun Mas. Ada Gina berperan sebagai Bosirni. Ada Tiara berperan sebagai Perikuta. Ada Rio berperan sebagai raksasa. Dan yang terakhir ada Amelia berperan sebagai Ramal. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa hiduplah seorang perempuan tua bernama Bosirni. Ia hidup sebatang kara. Bosirni ingin sekali memiliki seorang anak agar dapat merawat dirinya yang sudah mulai tua. Namun itu semua mustahil karena ia tidak mempunyai suami. Bosirni duduk di depan rumah sambil menghela nafas. Hidupku sunyi sekali. Andai saja aku punya anak yang bisa kupeluk dan kusayangi, pasti hari-hariku tak akan terasa sepi begini. Bosirni menatap langit sambil berbicara lirih. Ya Tuhan, berikanlah aku sedikit kebahagiaan di masa tuaku ini. Lalu Bosirni bangkit dan mengambil keranjang kayu. Sudahlah, lebih baik aku pergi ke hutan mencari kayu seperti biasa. Setiap hari Bosirni pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Suatu hari dia bertemu dengan raksasa menyeramkan. Tubuhnya lebih tinggi dari pohon, kulitnya gelap dan berbulu kasar, bertaring tajam, berkuku panjang kotor. Bosirni gemetar ketakutan, tak bisa berkata apa-apa. Lalu raksasa itu berkata, "Hei perempuan tua, jangan takut. Aku tak akan memakanmu. Lagi pula dagingmu sudah keras dan tidak enak." Benarkah itu Tuan raksasa? Lalu apa yang kau inginkan dariku? Aku tahu apa yang kau inginkan selama ini. Kau menginginkan seorang anak untuk menemani sisa hidupmu, kan? Aku akan membantumu, tapi dengan satu syarat. Satu syarat, aku akan melakukan segalanya untuk mendapatkan seorang anak. Memang manusia sangatlah serakah. Baiklah, aku akan memberikan biji timun ini. Tanamlah dan rawatlah seperti anakmu. Ketika mentimun itu sudah matang, kamu akan mendapatkan seorang anak. Kamu bisa menjaganya seterusnya. Tapi ketika anak itu berumur 17 tahun, aku akan mengambilnya kembali untuk menjadi santapanku. Baiklah, aku akan melakukannya.
timun-timun. Ia menanamnya dengan penuh kasih sayang. Beberapa bulan kemudian, tumbuhlah mentimun besar berwarna emas. Saat dibelah, muncul banyak cantik yang bernama timun. Namun, kebahagiaan itu dibayari ketakutan. Dulu, Bos Sirni berjanji akan menyerahkan anaknya pada raksasa saat berusia 17 tahun. Kini usia Timun Mas telah genap 17 tahun dan Bos Sirni sangat gelisah. Timun Mas, cepat masuk ke kamar dan sembunyi. Hari ini raksasa akan datang menagih janjinya. Timun Mas bingung dan khawatir. Ada apa ibu? Mengapa ibu begitu ketakutan? Dengan suara pelan, Bos Sirni lalu berkata, "Maafkan ibu, anakku. Dulu ibu membuat janji dengan raksasa. Ibu tak sanggup kehilanganmu." Tiba-tiba bumi bergetar hebat. Suara langkah kaki yang berat terdengar mendekat. Hei perempuan tua, mana anak perempuanmu yang telah kau janjikan padaku? Dia sedang mandi di kali, Tuan Raksasa. Dia sangat bau. Kau pasti tidak akan suka memakannya. Baiklah, seminggu lagi aku akan datang kembali untuk membawanya ke hutan. Tentu saja, Tuan. Aku tidak akan mengecewakanmu. Raksasa pun kembali ke hutan. Bos Sirni dan Timun Mas sudah masih bisa bersama. Namun seminggu kemudian raksasa datang lagi. Mereka tak ingin berpisah dan Timun Mas kembali bersembunyi. Hei perempuan tua, aku kembali untuk menagih janjimu. Cepat, serahkan anak perempuanmu. Maaf Tuan Raksasa, Timun Mas sedang menjual kayu bakar di kampung sebelah. Bila saja kau datang lebih pagi, kau akan bertemu dengannya. Dengan setengah marah, raksasa itu berkata, Baiklah, akan kuberi waktu 1 minggu lagi. Tapi jika kau tidak menyerahkan anak perempuanmu, maka aku akan menghancurkan rumahmu. Bos Sirni menjadi ketakutan dan bingung dengan ancaman raksasa. Ia tidak rela anaknya dimakan oleh raksasa yang kejam. Melihat ibunya ketakutan, lalu Timun Mas langsung mendekati ibunya dan berkata, "Ibu jangan sedih, relakan aku menjadi sandapan raksasa itu." "Tidak anakku, ibu tidak akan membiarkanmu menjadi mangsa raksasa jahat itu. Ibu akan melakukan apapun untuk menyelamatkanmu." Lalu Bos Sirni teringat saat di pasar menjual kayu bakar, banyak yang mengatakan bahwa ada seorang peramal yang sangat hebat dan dapat memecahkan segala masalah. Ia tinggal di atas gunung di tengah-tengah hutan, namun biayanya sangat mahal. "Anakku, ibu akan pergi ke tengah hutan untuk menemui seorang peramal yang akan membantu kita. Tapi ibu, di tengah hutan sangat berbahaya. Biar aku ikut bersamamu." "Jangan nak, biar ibu saja yang pergi." Lalu Bos Sirni pergi ke hutan untuk bertemu peramal. Setiba di hutan, Bos Sirni menaiki gunung dan memasuki sebuah gua dan menemui sang peramal. "Aku tahu apa yang kamu inginkan. Kamu menginginkan sebuah kekayaan, bukan?" "Bukan itu yang kuinginkan. Ini soal anakku. Raksasa
tapi kau harus membayarku dengan sangat mahal. Aku hanyalah penjual kayu bakar, tapi aku akan berusaha untuk membayarmu. Aku pikir tidak ada yang bisa mengalahkan raksasa yang tingginya melebihi pohon dan begitu tajam. Sudah cukup. Aku hanyalah seorang penipu. Aku tak dapat melawannya. Lalu sang peramal beranjak pergi dari tempat itu. Mbok Sirni sangatlah sedih. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Ketika perjalanan pulang, ia merasa lelah. Mbok Sirni beristirahat di bawah pohon sejenak. Ia bermimpi ada seorang peri yang menghampirinya. Hai Mbok Sirni, aku akan membantumu dan Timur Mas untuk bisa mengalahkan raksasa. Benarkah? Apa yang harus kulakukan? Suruhlah Timur Mas lari dari rumah dan bekali dirinya dengan biji timun, jarum, garam, dan juga terasi. Itu adalah senjata bagi Timur Mas untuk melawan raksasa. Lemparkan satu persatu pada raksasa saat Timur Mas berada dalam bahaya. Lalu Bos Sirni menyiapkan segalanya. 1 minggu berlalu. Saat pagi hari, Bos Sirni memberikan yang diberitahu sama pengantar. Dan Timur Mas lari dari rumah menuju. Seketika terdengarlah langkah kaki raksasa. Ia melihat Timur Mas berlari menuju hutan. Hei raksasa, kemarilah dan tangkap aku kalau kau bisa. Raksasa terus mengejar Timur Mas. Ia melempar benih-benih, bumbu, ladang, dan membuat raksasa berhenti sejenak untuk makan. Saat dikejar lagi, Timur Mas melempar jarum yang berubah jadi hutan bambu, lalu garam menjadi lautan. Terakhir, terasi dilempar dan laut berubah jadi rumput hisap yang menelan raksasa selamanya. Timur Mas lega, ia telah selamat. Timur Mas pun kembali ke rumah Bos Sirni. Bos Sirni senang sekali melihat Timur Mas selamat. Ia menyambutnya. Terima kasih Tuhan, kau telah menyelamatkan anakku. Sejak saat itu, Timur Mas dapat hidup tenang bersama ibunya. Mereka dapat hidup bahagia tanpa ketakutan lagi. Pesan moral dari cerita ini. Cerita ini mengajarkan bahwa kasih sayang orang tua terutama ibunya begitu tulus dan tak terbatas. Bos Sirni rela melakukan apapun demi keselamatan Timur Mas. Selain itu, kisah ini menunjukkan bahwa keberanian dan kecerdikan lebih kuat daripada kekuatan. Timur Mas bisa selamat bukan hanya karena pintar dan berani, tapi juga karena ada doa dan usaha dari yang paling penting, cerita ini mengingatkan bahwa dalam menghadapi masalah dan saat meminta pertolongan, kita tidak boleh melupakan Tuhan. Yang usaha yang dilakukan dengan ikhlas dan disertai doa akan selalu mendapat jalan. Tuhan akan memberi pertolongan di waktu yang tepat. Seperti ketika Bos Sirni bertemu Timur dalam mimpinya. Maka dari itu, jangan pernah putus asa dan jangan lupa untuk selalu melibatkan Tuhan dalam setiap langkah. Mungkin 6 bulan drama dari kelompok 2. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya.